Terkadang Allah membiarkanmu merasa lemah dan sendirian. Ini untuk mengingatkanmu bahwa kamu akan selalu membutuhkannya dan membutuhkan kekuatannya. Tanpa bantuan Allah, tidak ada yang benar-benar mungkin akan terjadi. Jadi ketika kamu merasa tersesat, ingatlah, itulah caranya untuk membawamu kembali kepadanya. Dan jika itu terlalu berat, bicaralah kepada Allah. Katakan kepadanya apa yang kamu rasakan. Dan katakan kepadanya apa yang ingin kamu rasakan. Lakukan itu setiap saat. Dan setiap kali kamu merasa hampa, Allah selalu ada di sisimu. Jangan pernah meremehkan doamu kepadanya. Ketika Allah ingin kamu bertumbuh, Dia membuatmu kesepian, Dia membuatmu tidak nyaman, Dia membuatmu lelah, Dia membuatmu menderita dan gelisah. Tapi Dia tidak pernah membuatmu gagal. Terkadang Allah juga menempatkan orang-orang tertentu dalam hidupmu untuk mengecewakanmu. Itu hanya untuk mengajarkanmu bahwa kamu tidak boleh bergantung pada siapapun selain Allah. Jika Allah membawamu pada kondisi itu, Dia juga akan membawamu melewatinya. Inilah saatnya untuk menyadari bahwa ini adalah pilihan Allah untukmu. Sekalipun seluruh dunia bersama-sama berusaha membantumu, itu tidak akan berhasil tanpa kehendak Allah. Dan sekalipun seluruh dunia berusaha menyakitimu, itu tidak akan berhasil kecuali atas kehendak Allah. Semakin banyak kamu melakukan sholat tahajud, maka akan semakin banyak kedamaian, kebahagiaan, dan rasa hormat akan kamu peroleh dalam hidup. Wajahmu akan bersinar dengan cahaya batin. Doamu akan terkabul. Penghasilanmu akan diberkahi. Dan kamu akan tetap tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Tahajud adalah kunci sukses sejati. Jika kamu belum memulainya, tunggu apa lagi? Sekaranglah saatnya. Ketika Allah mengujimu dengan masa-masa sulit, itu adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Saatnya untuk mengubah caramu bertindak. Kesempatan untuk meningkatkan siapa dirimu saat kembali kepadanya. Dan suatu cara untuk tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Dan satu yang pasti, itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain karena kamu terluka. Ketika kamu menginginkan sesuatu yang tidak kunjung kamu dapatkan, maka Allah memintamu untuk sabar menunggu. Ketika kesedihan menjatuhkan air matamu, maka Allah memintamu untuk berusaha tersenyum. Ketika perjalanan hidupmu terasa membosankan, maka Allah menyuruhmu untuk banyak bersyukur. Ingatlah, Allah selalu memberikan kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberikan kekuatan di balik kelemahan. Allah selalu memberikan senyum di balik kesedihan. Allah selalu memberikan harapan di balik keputusasaan. Maka yakinlah, kebahagiaanmu akan tiba pada waktunya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rancangannya. Dan tidak ada alasan bagimu untuk meragukannya. Ketika luka menghasilkan cahaya, perasaan kita bisa terluka, pikiran kita bisa terluka, tubuh kita bisa terluka. Tak jarang kita selalu berusaha untuk menolak luka. Dengan jiwa yang telah lama terluka, kita seringkali mengatakan, "Aku tidak apa-apa," atau "aku baik-baik saja." Karena kita seringkali menganggap bahwa luka itu menyedihkan, luka itu memprihatinkan, dan luka adalah kelemahan. Sehingga banyak orang yang mengingkari bahwa diri mereka terluka. Padahal luka itulah yang menghasilkan cahaya.
Luka akan menumbuhkan hikmah, kebijaksanaan, dan pengalaman spiritual. Luka adalah salah satu pintu hadirnya perasaan ketuhanan, sekaligus rasa kemanusiaan. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Maka biarkan cahaya itu memasuki jiwamu melalui luka yang kamu rasakan. Karena tanpa luka, hidupmu tidak akan sempurna. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebijaksanaan apa-apa jika kamu tidak pernah merasakan luka. Kamu boleh kalah, tapi jangan sampai menyerah. Kamu boleh lelah, tapi jangan mengalah pada masalah. Kamu boleh lemah, tapi jangan kehilangan arah. Kamu boleh kecewa, tapi jangan putus asa. Ketika kamu merasa letih, berjalanlah dengan tertatih. Tidak semuanya harus dikejar dengan berlari. Karena bisa jadi apa yang kamu kejar bukanlah sesuatu yang baik untukmu. Dan bisa jadi pula, itu bukanlah takdirmu. Allah tidak tidur. Dia melihat dan mengerti semua tentang rasamu. Kamu boleh bahagia. Hidupmu adalah hakmu. Jangan pernah menutup mata pada kesedihanmu sendiri, hanya demi untuk membahagiakan orang lain. Ketika kamu merasa goyah, kembalilah mengingat Allah. Semoga kamu selalu bisa tersenyum di sela masalah hidupmu. Di saat mata terpejam oleh kenyataan, butir-butir kapas menutup hidung dan telinga, bibir pucat pasi, dan tubuh terbujur kaku kedinginan terbalut kain putih. Hanya amal kebaikan yang bisa diandalkan agar tidak dirundung rasa ketakutan. Berbanyaklah ingat mati, agar hatimu tidak mati. Ingatlah segala perilaku diri yang merugi. Tampaklah lisan yang selalu mencaci. Pakailah kacamata hati, agar tidak lagi menyombongkan diri. Janganlah sibuk untuk terus mengejar dunia yang tidak pasti. Janganlah terus memperkaya diri dengan sesuatu yang tidak dibawa mati. Janganlah terus merasa paling benar dan mau menang sendiri, yang berpotensi melukai orang lain. Sebelum terlambat, selagi masih ada waktu, mohonlah ampun kepadanya. Bertobatlah kepada Allah. Terkadang kamu harus berjalan sendirian dalam menjalani kehidupanmu. Tidak ada yang mau mendukungmu, baik itu teman, saudara, bahkan keluarga. Jangankan untuk mendukungmu, kadang mereka malah membuatmu patah semangat dengan kata-katanya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Sadarilah bahwa perjalananmu memang tidak mudah. Kamu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Bagaimanapun kondisimu, jangan sampai itu menghentikanmu. Lanjutkan terus perjuanganmu. Jadilah mandiri. Hanya kemandirianlah yang menjadikanmu jauh lebih kuat. Seperti seekor elang yang mampu terbang tinggi dan cepat karena biasa terbang sendiri. Mampu terbang dengan gagah, dengan sayap-sayap yang sangat kuat. Dia tidak pernah bergantung pada makhluk lain. Percayalah pada dirimu sendiri, sebab Allah sudah memberikan kepercayaan itu kepadamu. Kamu bisa melakukan hal-hal hebat dan bisa meraih hasil yang luar biasa dengan sendirian. Tunjukkan siapa dirimu dengan keberhasilanmu. Saat kamu menjadi elang, terbang tinggi sendirian, orang akan melihat ke atas untuk melihatmu. Kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat. Ketika tidak ada yang mendukung, maka kamu harus bertindak sendiri, berjalan sendiri. Mungkin akan lebih berat, namun justru inilah yang semakin menguatkanmu. Kamu sedang melatih kekuatan mental dan fisikmu. Semua beban bertumpu pada dirimu. Kamu sedang mengembangkan kekuatan batin yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun kecuali Allah. Kesendirian akan membuatmu lebih dekat dengan Allah. Kesendirian juga bisa menjadi jalan agar kamu dipertemukan dengan pendukung sejatimu. Tidak usah bersedih saat diabaikan. Jangan kecewa saat orang-orang meninggalkan. Allah sudah mempersiapkan penggantinya yang lebih baik. Teruslah melaju, teruslah bertindak.
Dan harus selalu diingat, Allah selalu mendukungmu. Cukuplah Allah menjadi penolongmu. Maka bulatkan tekad dan bertawakallah kepadanya. Dan biarkan malaikat turut mendukungmu dengan doa. Jalani hidup sebagaimana mestinya. Relakan kalau memang harus kehilangan. Tinggalkan jika sudah tidak bisa diperjuangkan. Lupakan apa yang telah terjadi. Mencemaskan yang telah terjadi hanya menyiksamu. Waktu berjalan ke depan. Yang terjadi hari ini akan menjadi masa lalu. Tidak perlu menghalangi yang semestinya terjadi. Jalani hidup sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan. Dan tidak perlu menerawang ke alam imajinasi. Tidak semua yang terjadi sesuai dengan yang kamu bayangkan. Selalu bersiap dengan segala kemungkinan. Kendalikan diri untuk bisa menerima. Dan nikmati apapun yang terjadi. Biarkan semua seperti seharusnya. Sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak pernah tahu apakah yang kita dapat ini anugerah atau musibah. Bisa saja apa yang paling menyakitkan dan paling tidak kita inginkan adalah anugerah yang akan indah pada waktunya. Dan bisa juga hal yang paling menyenangkan ternyata sebuah musibah yang terbungkus keindahan. Jalani hidup penuh dengan semangat. Tak usah merisaukan masa lalu yang sudah terlewat. Dan tidak perlu juga mencemaskan masa depan yang belum datang. Bersedih itu boleh, tapi jangan lama-lama. Kamu pantas untuk bahagia. Jangan pernah menjadi tawanan masa lalu. Itu hanyalah pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. Bersedih itu wajar. Jika terjadi sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan dalam hidupmu. Tapi kamu perlu belajar untuk tidak terjebak dalam kesedihan itu. Jangan pernah bersedih dengan apa yang telah terjadi. Karena itu hanya membuatmu terjebak masa lalu dan tidak bisa bergerak maju. Daripada bersedih, lebih baik kamu mencoba untuk menerima apa yang telah terjadi dan belajar darinya. Setiap pengalaman dan kegagalan akan memberikan pelajaran berharga. Cobalah untuk melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh. Selain itu, penting untuk kamu ingat bahwa kamu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Kamu hanya bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Jika kamu terus menyikapi dengan kesedihan yang berlarut-larut, itu hanya akan menghambat kemampuanmu untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan di masa depan. Jadi jangan pernah bersedih dengan apa yang telah terjadi. Jadikanlah itu sebagai pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Masih ada banyak hal baik yang bisa kamu miliki di masa depan. Tetaplah berfokus pada apa yang bisa kamu lakukan agar hidup lebih baik, dan jangan biarkan kesedihan menguasai dirimu. Jangan takut menjalani hidup. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang atau pendek. Allah adalah pembuat skenario-nya. Dan kita adalah aktor dari semua yang telah ditetapkannya. Kita tidak pernah tahu akhir perjalanan hidup kita. Karena semua itu menjadi rahasianya. Tugas kita hanya berikhtiar dan memilih sebaik-baiknya jalan untuk menuju surganya. Setiap jalan yang kita pilih ada resikonya. Dan kita hari ini adalah karena pilihan kita yang kemarin. Maka jangan pernah takut mengarungi jalan yang menanjak. Karena bisa jadi ada taman yang indah di bawahnya. Dan jangan terlena dengan perjalanan yang menurun. Karena seringkali ada jurang yang sangat dalam di ujungnya. Lebih baik kamu terjatuh karena berjalan daripada terjatuh karena takut berjalan. Hal terindah yang kita temukan di dunia ini adalah hal-hal yang dihadirkan Allah tanpa kita rencanakan. Bisa jadi apa yang datang kepadamu
memang bukan apa yang kamu inginkan. Tapi Allah tahu bahwa itu yang kamu butuhkan saat ini. Tidak masalah jika dipersalahkan, karena kita memang banyak salah. Tidak masalah jika dinilai buruk, karena kita memang banyak keburukannya. Tidak masalah jika dibenci, karena kita sendiri pun masih suka membenci. Allah tahu siapa diri kita. Berhentilah mencari kesalahan orang lain. Lihat kekurangan diri. Lihat ke dalam diri. Berapa banyak aib kita yang Allah sembunyikan. Teruslah muhasabah diri untuk menjadi manusia yang lebih baik, tanpa perlu merasa lebih baik dari manusia lainnya. Di setiap langkah yang kamu ambil, ada harapan yang terus menyala. Di setiap doa yang kamu panjatkan, ada jawaban yang menanti. Jangan pernah lelah, walaupun tantangan silih berganti. Di setiap perjuangan, selalu ada bahagia yang menanti. Teruslah berjalan, nanti Allah selesaikan. Teruslah berdoa, nanti Allah kabulkan. Teruslah berusaha, nanti Allah mudahkan. Teruslah berjuang, nanti Allah beri peluang. Yakinlah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Biarkan sejuknya pagi ini menyegarkan hatimu yang lelah, membawa ketenangan dan keyakinan bahwa semua akan indah pada waktunya. Jangan sombong ketika diberi. Jangan berkecil hati ketika diuji. Sebab jika hari ini kamu bahagia, bisa jadi esok kamu akan bersedih. Begitu juga jika hari ini kamu bersedih, bisa jadi esok kamu akan bahagia. Semua ada masanya. Semua ada batasnya. Semua ada gilirannya. Maka bersyukur dan bersabarlah dalam setiap keadaanmu. Siapa yang menolongmu ketika kamu dalam kesulitan? Siapa yang menyembuhkanmu ketika kamu sakit? Siapa yang memberimu rezeki ketika kamu kekurangan? Siapa yang melindungimu ketika kamu dalam bahaya? Siapa yang menyelesaikan ketika kamu dihimpit masalah? Semua itu Allah. Manusia hanya perantara. Jangan salah bergantung. Semua boleh mengecewakan dan meninggalkanmu, tapi Allah tidak. Lalu apa yang masih membuatmu ragu? Jangan pernah mencela angin, karena angin itu hanya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Jangan mengumpat dan mencaci maki jika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Berdoalah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari semua keadaanku, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan di sekitarku. Ingatlah, jika ada takdir yang tidak kamu sukai, selalu ada kebaikan yang tidak kamu ketahui. Jangan sakiti dirimu, jangan salahkan takdirmu. Jadilah kuat untuk semua hal yang membuatmu sakit. Matamu boleh basah, tubuhmu boleh lelah, tapi jangan sekalipun kamu menyerah. Kamu jangan kalah. 100 kali kamu terjatuh, 100 kali pula kamu harus bangkit. Kamu istimewa. Kamu manusia terpilih untuk menjalani ujian ini. Kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri, karena sudah mampu bertahan hingga saat ini. Terus semangat, karena kekuatanmu akan selalu mengikuti setiap langkahmu. Ini bagian dari skenario Allah. Dia sedang menunda bahagiamu saat ini, agar kamu menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya. Kenapa ujianku begitu berat? Mungkin kita pernah bertanya seperti itu di dalam perjalanan hidup kita. Jika Allah memberi ujian kepada seorang hamba,
Allah sudah mengukur hambanya pasti mampu melewati ujian itu. Allah sudah takar saat memberi ujian, bahwa hambanya pasti lulus dari ujian itu. Jadi saat Allah memberi ujian kepadamu, pertama, yakinlah bahwa kamu pasti bisa melewatinya. Lalu kenapa kamu merasa ujian itu terasa berat, dan kamu juga merasa tidak akan kuat menerima ujian itu? Itu karena kamu berpikir terlalu berat. Kamu banyak berpikir berlebihan, banyak berpikir yang aneh-aneh, banyak memunculkan pikiran untuk menakuti diri sendiri. Padahal semua yang kamu pikirkan, itu banyak yang tidak terjadi. Dirimu yang overthinking lah yang sebenarnya membuat ujian yang sebenarnya mudah menjadi sulit, yang sebenarnya sederhana menjadi tambah berat. Dirimu sendiri yang membuat ujianmu itu tambah besar. Jadi saat mendapatkan ujian, jangan banyak berpikir. Jangan terus-terusan berpikir, kenapa harus saya yang menerima ujian ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya yang harus mengalaminya? Berhentilah berpikir seperti itu. Ujian terasa berat saat kamu terus-menerus berpikir kenapa harus saya, dan kamu terus merasa paling menderita. Jadi saat diuji, jangan banyak berpikir. Ubah yang dari awalnya kenapa harus saya, menjadi bagaimana solusinya. Jadi ajak dirimu untuk banyak berpikir bagaimana solusinya. Saat kamu diuji, jangan banyak berpikir, tapi banyak berdoa, banyak berikhtiar, agar Allah segera memberi solusi dari masalahmu. Bergantunglah kepada Allah atas semua masalah yang sedang kamu hadapi. Di saat kamu dekat dengan Allah, maka Allah akan memberi pertolongan kepadamu. Allah akan memberi solusinya. Allah akan memberikan keajaiban. Yakinlah bahwa ketika Allah menguji hambanya, pasti hambanya itu mampu melewatinya. Termasuk kamu yang sedang diuji saat ini. Aku bukanlah orang yang pandai dalam agama, tapi aku adalah seorang pembelajar yang berusaha memperbaiki diri. Aku ingin setiap hariku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap postingan yang kubagikan adalah pengingat untuk diriku sendiri. Karena aku pun masih sering kalah oleh nafsu dan godaan dunia. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tapi aku percaya bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang ikhlas, Allah akan membimbing langkah-langkah kecilku menuju kebaikan. Semoga kita semua bisa terus belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya. Tetaplah semangat, karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Hati-hatilah dengan apa yang kamu ucapkan, karena kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata bisa menjadi obat yang menenangkan atau luka yang tak pernah sembuh. Sekali terucap, mereka tidak bisa ditarik kembali. Terkadang, meskipun kita sudah meminta maaf, kata-kata yang menyakitkan itu tetap tertinggal di hati seseorang. Jadi berpikirlah sebelum berbicara, dan pilihlah kata-kata yang bisa menguatkan dan menyembuhkan, bukan yang menimbulkan luka yang sulit dilupakan. Ketika orang lain salah paham denganmu, dan kamu tidak mampu menjelaskan, ingatlah bahwa tidak semua hal perlu dimengerti oleh semua orang. Kadang, waktu akan menunjukkan maksud baik di balik sikap dan keputusan kita. Tetaplah tenang dan jujur pada diri sendiri. Jika niatmu baik, pada akhirnya kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dan orang-orang yang benar peduli akan memahami. Tetaplah kuat dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan habiskan waktumu untuk mengejar kupu-kupu. Percayalah, jika kamu terus memperbaiki diri dan menciptakan taman yang indah, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Fokuslah pada dirimu, tumbuhkan potensi, dan biarkan semua yang baik datang pada waktunya. Jangan mengejar sesuatu yang kita inginkan dengan buru-buru. Lebih baik kamu membangun diri dengan terus belajar dan memperbaiki kualitas diri. Dengan begitu, hal-hal baik akan datang dengan sendirinya saat kamu sudah siap. Jangan merasa terlalu berharga. Jangan terlalu yakin diri. Merasa selalu ada di hati seseorang. Setiap orang punya cerita.
yang mungkin tak selalu kita pahami. Di dunia ini semua fana, tak perlu merasa yang utama. Tak selalu kamu yang jadi pertama. Seringkali kita ini hanyalah persinggahan, penghias singkat dalam perjalanan hidup. Berjalanlah dengan kerendahan hati, bersahabatlah tanpa merasa tersingkirkan. Hiduplah dalam keikhlasan, tanpa mengharap menjadi pusat perhatian. Biarkan nilai diri hadir dari ketulusan hati, tanpa merasa paling diutamakan. Ketika fitnah datang bertubi-tubi, bagaikan angin badai yang mengempas, bersabarlah, tak ada yang bisa meruntuhkanmu. Kebenaran takkan hilang selamanya. Biarkan lidah mereka berkata sesukanya. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Diam adalah pilihan yang bijak. Jangan rusak hatimu karena celahan. Biarlah Allah yang akan membelamu. Fitnah hanyalah bayangan sementara. Takkan selamanya fitnah itu menang. Tetaplah teguh dan percaya. Keadilan pasti akan datang menghampirimu. Rezeki itu seperti embun pagi, hadir tanpa kita pinta. Berkahnya turun dari langit ilahi, menyentuh setiap jiwa yang berusaha. Bekerjalah dengan hati yang lapang, dengan niat tulus penuh keikhlasan. Rezeki datang, tak perlu halalkan segala cara. Allah sudah tetapkan jalan dan peruntukan. Tidak ada rezeki yang salah tempat. Tak akan tertukar, tak akan terlambat. Sabar dan syukur jadikan teman setia. Dalam ikhtiar dan doa, rezeki mengalir tanpa henti.